Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran keempat. Pemilihan Ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Pak Bakri Widodo akan menjabat sebagai Ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai Ketua RW setelah selesai masa jabatan. Tahukah kamu mengenai tata cara pemilihan Ketua RW? Yuk simak penjelasan berikut. Tata cara pemilihan Ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan Ketua RW. 1. Pembentukan panitia pemilihan Ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Berikut merupakan tugas panitia pemilihan Ketua RW. Yang ke-1, menyeleksi calon Ketua RW. 2. Menetapkan calon Ketua RW yang memenuhi persyaratan. 3. Menentukan daftar pemilih. 4. Menyusun tata tertib pemilihan Ketua RW. 5. Menyelenggarakan pemilihan. Pendaftaran calon Ketua RW kepada panitia dan penetapan calon Ketua RW. Calon Ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon Ketua RW dan menetapkan calon Ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. 3. Penyelenggaraan pemilihan Ketua RW. Pemilihan Ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. 4. Pelantikan Ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka Ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, misalnya sebagai berikut. 1. Pemilihan Ketua RT atau RW. 2. Menentukan jadwal siskamling. 3. Menentukan jadwal gotong royong. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut, diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut. 1. Mengikuti pemilihan Ketua RT atau RW. 2. Mengamati jalannya pemilihan Ketua RT atau RW. 3. Melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Masyarakat di Desa Dayu sangat bersukacita atas terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Dayu dan teman-temannya juga turut serta dalam kegembiraan. Bahkan untuk menunjukkan rasa gembiranya, Dayu berpantun. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Program
Kerja pertama Pak Bakri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Rencananya, jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lain. Sesampainya di garis finish, warga akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang ke-1, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. 2, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Turut serta dalam organisasi masyarakat. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat atau bahan berbahaya ke dalam lingkungan udara yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara. Adanya zat-zat pencemar ke dalam udara dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu kenyamanan. Beberapa penyebab terjadinya pencemaran udara antara lain sebagai berikut. 1. Adanya kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap. 2. Asap dari industri dan kendaraan bermotor di perkotaan. 3. Adanya aktivitas gunung berapi yang seringkali mengeluarkan asap dan gas beracun. Dalam keadaan normal, udara atmosfer terdiri atas sekitar 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,93% argon, 0,03% karbon dioksida, dan gas-gas lain, yaitu neon, helium, metan, dan hidrogen. Udara bersih dan segar menunjukkan salah satu syarat utama untuk hidup sehat untuk semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jika udara yang ada di suatu tempat tidak bersih lagi atau tercemar, maka kesehatan makhluk yang ada di dalamnya pun akan terganggu. Berikut ini penyebab dan akibat buruk dari dua bahan pencemar udara. Yang ke-1, nama pencemarnya adalah amoniak. Penyebabnya yaitu dari industri. Akibat buruknya, yang pertama menimbulkan bau yang tidak sedap atau menyengat. 2. Menyebabkan gangguan sistem pernapasan, bronkitis, dan merusak saraf pembau. Yang kedua, nama pencemarnya adalah karbon dioksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Penyebabnya adalah semua hasil pembakaran proses industri. Akibat buruk yang ditimbulkan adalah yang pertama, menimbulkan efek sistematik karena meracuni tubuh dengan cara pengikatan hemoglobin yang amat vital bagi proses oksigen jaringan tubuh. Akibatnya, apabila otak kekurangan oksigen dapat menimbulkan kematian. 2. Dalam jumlah kecil dapat menimbulkan gangguan berpikir, gerakan otot, dan gangguan jantung.
Terganggunya saluran pernapasan dapat merusak paru-paru. Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Selain itu, pencemaran udara juga berdampak buruk pada tanaman. Tanaman yang tumbuh di daerah dengan tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rentan terkena penyakit. Beberapa penyakit tanaman yang diakibatkan oleh pencemaran udara adalah klorosis, nekrosis, dan bintik hitam, sehingga tanaman-tanaman tersebut sulit melakukan proses fotosintesis. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.